Seharian ini Haidar tidak menunjukkan batang hidungnya. Lily jelas saja suka. Dia tidak perlu gugup atau gelisah soal masalah kecupan. Lily masih marah jelas saja. Dia semakin sebal pada Haidar. Mama? Papa? Udah pulang? Lily menyambut dengan senyum cerah. Bibir pucatnya terlihat lebih hidup setelah hampir 2 hari dirawat. Mama langsung pilih pulang keinget kamu terus. Sanum memeluk Lily, mengusap kepala lalu mengurai pelukannya. Gimana keadaannya sekarang? Roger mengusap kepala Lily sekilas. Lebih baik, udah bisa berdiri tegak, Pak, Ma. Kata dokter besok juga boleh pulang, jawab Lily. Ketiganya berbincang ringan. Sesekali memakan buah-buahan yang dibawa Sanum. Haidar teman kamu kan? Tanya Roger setelah cukup banyak topik yang mereka bahas. Lily menelan ludah. Iya, teman. Gak mungkin Pak kita pacaran. Setiap hari debat terus di kelas, dia itu aduh. Rese banget. Kesalnya. Hati-hati, dari musuh ke cinta itu udah banyak kasusnya, sayang. Kata Sanum. You know, Mama. Jangan bikin Lily mual lagi. Sebal Lily. Sanum dan Roger tertawa mendengar respon Lily. Hingga ketukan pintu membuat ketiganya mengalihkan fokus. Permisi, Om, Tante. Kata Haidar yang kini masuk. Maaf mengganggu, cuma mau antar teman-teman. Lanjutnya. Silahkan masuk, kata Sanum ramah pada semuanya. Siang, Tante, Om. Kami perwakilan kelas mau jenguk Lily, terang Yuka sama ramah. Terima kasih udah mau jenguk, Lily. Semuanya duduk-duduk, sambut Sanum. Yuka, Sila, Bram, Nabila, Tantan, Aji pun duduk di sofa yang ada di dalam ruang inap Lily. Sedangkan Haidar mendekati Lily untuk menyimpan bubur pesanannya kemarin yang baru bisa Haidar kabulkan hari ini. Maklum Haidar sibuk menggantikan tugas Lily dalam kelompok. Hari ini Lily harusnya ikut presentasi. Nih, bubur yang kemarin lo mau, kata Haidar. Mengabaikan Sanum maupun Roger yang kini berbincang ramah dengan teman-temannya. Udah gak mau, bawa lagi aja. Lily berujar tak ramah dengan tidak menatap Haidar. Haidar tidak ambil pusing. Mau semarah apapun Lily, dia bukan tipe laki-laki yang pandai membujuk. Lo buang aja. Balas Haidar lalu duduk di samping Yuka. Hanya menjadi pendengar seperti biasa. Lily memasuki kampus dengan terlihat lebih sehat. Bahkan terlihat agak berisi. Mungkin pengaruh infusan. Li, dah sehat? Tanya Andita, temannya kelas sebelah yang berpapasan di koridor. Seperti yang lo lihat, Dit. Lily memeluk Andita sekilas. Keduanya berbincang sebentar. Bertanya sakit apa, kenapa bisa dan sebagainya. Hingga Lily pun pamit untuk melanjutkan langkahnya menuju kelas. Selama di koridor Lily balik menyapa yang menyapanya. Entah dengan ucapan atau senyuman. Hai. Langkah Lily terhenti saat seseorang menghadangnya. Tampak asing. Gue mahasiswa pertukaran, boleh kenalan? Gue Li Jun, lo? Tanyanya ramah, lesung pipinya begitu manis. Astaga. Lily menyambut uluran tangannya. Senyum tipis terbit. Gue Liliana, panggil aja Lily. Jawabnya. Sepertinya Li Jun blasteran. Wajahnya tidak terlalu lokal. Nama yang cantik, pujinya. Tapi jorok, tukang ngupil, ngiler, kentut dan juga bodoh. Timpal seseorang yang melewati keduanya dengan acuh. Lily menggeram marah melihat Haidar dan juga mendengar ucapannya. Bro.
Lo kuliah di sini? Tanya Li Jun ramah sekali. Haidar mengangguk, menatap datar Li Jun. Khasnya sekali. Lo gak pernah berubah. Persis kayak dulu, saat kita masih satu komplek perumahan. Li Jun merangkul Haidar dengan senang karena bisa bertemu dengan sahabat kecil lagi setelah bertahun-tahun lamanya. Lily menghela nafas. Kalau Li Jun bukan teman Haidar dia mau didekati, tapi saat tahu teman Haidar rasanya Lily malas. Lily meninggalkan keduanya yang asyik tak terganggu kepergiannya. Menyebalkan. Lily semakin kesal pada Haidar. Gue ngiler emangnya lo pernah lihat? Ngeselin. Dumelnya. Tunggu. Haidar kan pernah menjaganya di rumah sakit. Sial. Gue gak mau. Rengek Lily di dalam kelas yang ricuh setelah dibagi kelompok dalam mata kuliah seni itu. Haidar menatap Lily malas. Pergi aja sana. Emangnya gue mau punya anggota yang bodoh dan cerobohnya minta ampun? Mana gak punya keahlian. Lo cuma bisa abstrak. Itu pun hasilnya pasti kayak muntahan, balasnya pedas. Lily ingin menghantamkan kepalanya pada wajah Haidar sungguh. Gue minta ke dosennya kalau gitu. Marah Lily lalu beranjak. Yuka melirik Sila. Gini amat satu kelompok Tom and Jerry. Bersih tegang mulu, bisiknya lelah dengan tingkah mereka. Dan jawabannya tetap sama. Lily, Haidar, Yuka dan Sila satu kelompok. Sebagai kelompok terakhir. Alias sisa, yang lain ganjil kelompok mereka yang genap sendiri. Kita bahas tema lukisannya, apa yang mau kita sampein lewat lukisan. Haidar mulai serius. Lily yang kesal pun mulai serius. Memberikan pendapat walau berakhir di debat Haidar. Memang tidak pernah sejalan. Tuh. Lo malah ngupil, tukang ngupil kan bener. Tuduh Haidar setelah mereka selesai membahas tema dan pesan yang ingin disampaikan lewat lukisan itu. Gue senggol hidung cuma gatel, babi. Sebelah mana ngupilnya sih? Amuk Lily. Gue lihatnya lo ngupil. Balas Haidar dengan santai. Senyum miring mengejek bahkan terbit memancing emosi Lily. Fitnah. Seru Lily. Dasar lo titit kecil. Jeritnya membuat kelas seketika hening karena syok dengan apa yang mereka dengar. Haidar melotot tak terima. Enak aja. Punya gue di atas rata-rata. Serunya sama kesal. Bram dan Aji yang dekat dengan Haidar sontak menahan setiap sisi lengannya. Saat Haidar ingin mendekati Lily dan membuka celananya saking tidak terima. Lo gila mau buka di sini? Jerit Lily dengan sama berani. Ayo sini mana gue lihat. Gue yakin punya lo kecil kok, lo juga bisa fitnah gue dan gue juga bisa. Tantangnya. Yuka dan Sila menahan lengan Lily yang sama seperti Haidar, seperti ingin saling adu keberanian. Jangan gila, Haidar. Lo jadi kulkas aja, kenapa malah jadi barbar gini sih? Kata Bram sambil menahan Haidar yang akan menurunkan resleting. Para perempuan sontak heboh sendiri. Sedangkan Li Jun di ambang pintu hanya melongo melihatnya. Kelas yang bising, tidak seperti di kampusnya. Sungguh pengalaman yang menarik. Hai. Semua menoleh ke ambang pintu. Suasana memanas menjadi hening seketika. Gue Li Jun, mahasiswa pertukaran. Gue katanya masuk kelompok akhir, kelompok mana ya? Tanyanya agak canggung karena semua mata menyorotnya kini. Lily sontak melemas, ada sahabat Haidar di kelompoknya. Lily yakin pasti hidupnya beberapa hari ke depan tidak akan tenang. Ralat.
Memang tidak selalu tenang karena Haidar sering mengganggunya. Malam kesalahan terjadi pun tidak mengubah keduanya. Lili lelah dengan keras kepala dan egoisnya Haidar. Lili bagai melawan batu. Apa lo lihat-lihat? Lili ngegas saat bersitatap dengan Haidar. Lo yang apa? Keheningan pun berubah jadi bising kembali. Li, lo tahu gak? Katanya sih, kalau cowok suka ke cewek tapi mendem pasti bakalan usil ke ceweknya. Yuka berujar dengan fokus memberi maskara di bulu mata kirinya. Ha? Yuka sontak saja berdecak. Lili banyak H dan H, pantas saja Haidar mengatainya bodoh. Lili memang sedikit low ading sih. Haidar usilin lo terus. Dulu kan dia kayak batu di belakang kelas, bisiknya. Jadi, dia suka gue gitu? Gak mungkin. Kita baru tahu sifat aslinya aja sekarang. Dulu kan masih baru, kita semua bahkan masih kayak orang asing. Yuka kembali berdecak, menghentikan kegiatannya yang tengah menghias wajah. Ini beda deh, kita semua juga merasa gitu. Hati-hati, benci jadi cinta itu mungkin tahu, bisiknya. Kali ini Lili yang berdecak. Tuh benerin, belepotan eyelinernya, lalu beranjak. Dengan panik Yuka bercermin. Gue gak pakai eyeliner kali. Ini maskara. Aduh belepotan, harusnya jangan ngedip, dasar produk murahan. Dumelnya heboh sendiri. Haidar masuk, berpapasan dengan Lili. Ponsel lo mati, bokap lo telepon gue. Aktifin. Ujar Haidar datar lalu melanjutkan langkah menuju kursinya. Lili tidak merespon, dia langsung menyalakan ponsel. Panggilan papanya muncul. Lili langsung mengangkatnya. Hal. Mama marah sama papa, mama pergi dari rumah, Lili. Kamu jangan panik, papa cari dulu mama, kalau bisa kamu hubungi mama ya. Mama kenapa? Papa jelasin di rumah, tolong hubungi mama ya, bantu papa. Iya, Lili mematikan panggilan, dia mulai mendial nomor-nomor sepupu yang bisa dia hubungi. Lili trauma. Kejadian ini dulu juga pernah terjadi. Sanum kabur karena bertengkar dengan Roger. Sanum hampir meninggal karena kedinginan, saat itu di Korea sedang musim salju. Lili takut Sanum kembali nekat. Membahayakan dirinya karena emosi atau sedihnya. Lili mendekati Haidar. Tolong gue, Haidar. Mama kabur dari rumah, dia berantem. Paniknya. Haidar terdiam sejenak. Hari ini akan ada ulangan harian. Bagi Lili yang tidak pernah menganggap ulangan penting mungkin tidak jadi masalah. Tapi bagi Haidar walau tidak serius hanya ujian harian tetap saja sangat penting. Gak bisa. Oke sorry, gue harusnya. Haidar mencekal lengan Lili. Gue izin dulu, lo tunggu di parkiran. Potongnya lalu beranjak meninggalkan Lili. Lili duduk menyamping di motor Haidar yang terparkir. Hari sudah sore, senja bahkan sudah menghiasi langit. Udara juga mulai berangin cukup kencang. Haidar menghampiri Lili yang lesu dengan membawa sebungkus roti dan satu air mineral. Sudah ditawari Lili tetap tidak mau. Maka Haidar pun membeli untuknya sendiri. Haidar berdiri di hadapan Lili. Lili mendongak agak silau. Matahari terbenam tepat di belakang Haidar. Menyorot ke arahnya tanpa penghalang saking luasnya ladang bekas panen di belakangnya. Mama kemana ya? Semua keluarga ikut cari, penyakit mama gak pernah berubah. Kabur kayak gini, Lili menunduk. Haidar menempelkan botol air mineral dingin itu ke pipi Lili. Membuat Lili tersentak dan refleks menjauhkan pipinya dari botol.
Minum. Lily terpaksa meraihnya. Memegang tanpa berniat membukanya. Hanya memandang air mineral itu. Haidar menyimpan roti di badan motor samping Lily lalu melepas jaketnya dan dia pasangkan pada Lily. Kita pulang, Om Roger udah telepon gue suruh lo pulang. Tapi mama belum ketemu. Lily menatap sayu Haidar. Gunanya polisi apa? Bokap lo pasti gak akan diem, kita cuma bisa berjuang sampai sini. Kita hampir muter sekeliling kota asal lo tahu. Gak ikhlas? Haidar menghela nafas malas. Dia memilih membuka roti. Memakannya lalu menyobek bagian lain dan menjejalkannya ke mulut Lily dengan tidak ada lembut-lembutnya. Lily ingin marah namun urung, dia memilih mengunyahnya. Ternyata dia juga lapar. Haidar bersandar setengah duduk di motornya, di samping Lily yang duduk. Haidar jelas menahan motornya agar tidak terguling. Keduanya menikmati senja yang kian membias hilang. Sebagian langit mulai menggelap. Kendaraan pun mulai berkurang. Lapar, Lily rasanya tidak kenyang menerima 2 gigitan roti dari Haidar. Haidar menoyor pelipis Lily. Turun. Kita cari makan. Makanya jaga sonolak tapi perut menjerit, ocehnya seraya naik ke atas motor. Lily pun turun untuk membenarkan duduknya, bibirnya manyun kesal. Ini jaket lo, kata Lily setelah berhasil duduk nyaman dan memakai helm. Lo yang pakai, Haidar menjalankan motornya dengan keren. Membelah jalanan tidak padat kendaraan itu dengan cepat, namun tidak sembrono. Hanya saat kosong dia melesat cepat. Lily hanya bisa nemplok, memeluk erat Haidar sebagai pegangan. Tubuhnya terasa akan terbang rasanya. Keduanya sama-sama berada di keluarga berada namun tidak merasa harus selalu makan di tempat mahal. Bahkan keduanya kini terdampar di pinggir jalan. Makan pecel lele dan ayam bakar, berbaur dengan beberapa orang biasa. Haidar tidak bersuara, tidak membalas celotehan Lily. Dia ingin segera pulang, tubuhnya terasa tidak enak. Lily menoleh pada seseorang yang mencolek lengannya. Boleh minta sedikit rezekinya, Kak? Tanya anak kecil, satunya lebih kecil. Sepertinya adik kakak. Hei! Dibilangin jangan ganggu pelanggan. Teriak ibu-ibu yang sepertinya pegawai di sana atau mungkin pemiliknya. Kedua anak itu terkejut panik. Kasihan. Lily mencekal satu lengan anak itu. Lily tersenyum. Nih, beli makanan buat adiknya ya, jaga baik-baik uangnya. Bisiknya. Kakaknya berbinar haru menatap selembar uang 100.000 yang ada di genggamannya itu. Makasih Kak, makasih Kak. Ucap keduanya hampir menangis. Lily menggigit bibirnya menahan haru. Dia kasihan sungguh. Harusnya anak sekecil mereka tengah bermanja pada orang tuanya. Hati-hati, kata Lily seraya melambai saat keduanya pergi. Haidar tersenyum samar saat menyaksikannya. Dia pun kembali sibuk makan. Bayarin gue ya, bisik Lily dengan cengiran. Uang gue tinggal selembar, gue kasih ke anak tadi. Kekehnya. Haidar menatap Lily datar. Lily semakin melebarkan cenggirannya, dia gelayutan di lengan Haidar. Sekali deh, besok diganti, bisiknya di telinga Haidar. Aduh maaf-maaf. Ujar bapak-bapak. Lily menjauh cepat saat bibirnya tak sengaja mengecup telinga Haidar. Haidar melirik sekilas Lily lalu bapak-bapak yang tidak sengaja menyenggol Lily. Gak apa-apa, Pak. Balasnya. Lily terdiam lalu melirik telinga Haidar yang begitu merah. Rasanya dia ingin usil. Telinga lo merah, kikiknya menahan tawa. Haidar mendekat untuk berbisik. Lo juga akan, lalu Haidar kecup pelan telinga hampir menyentuh pipi itu. Haidar kembali duduk, makan tanpa bersalah.
Lily menghapus jejak kecupan itu berkali-kali dengan kesal. Dia jijik namun jantungnya aneh, bertingkah aneh. Tidak. Lily tidak suka. Jeritnya dalam hati. Apa? Gue cuma balikin yang lo kasih ke gue, balas Haidar santai. Oh gitu. Balikin perawan gue bisa gak? Bisik Lily marah. Haidar balas berbisik. Balikin perjaka gue juga bisa. Tantangnya tak mau kalah. Astaga. Lily kicep. Ternyata Haidar juga yang pertama. Jantungnya semakin aneh. Tolong. Aduh masih muda emang seru, romantis sambil bisik-bisik manja, jadi ingat muda dulu. Nikmatin ya pacarannya, soalnya abis nikah pasti beda. Suamiku gas sekilo, nah ibu jadi tabung gas 3 kilo biasanya. Cekcok meledak-ledak haha. Celetuk ibu-ibu yang bertugas melayani itu. Semua bapak-bapak maupun pengunjung lain sontak tertawa. Sedangkan Lily dan Haidar malu. Mereka kan tidak pacaran. Lily mengaduk makanannya dengan tidak bernafsu. Sanum memang sudah pulang, Roger berhasil menemukannya. Tapi keadaan rumah masih tidak baik-baik saja. Keduanya masih perang dingin. Tidak ada kehangatan di sekitar Lily yang biasanya setiap pagi dia rasakan. Di meja makan bahkan kini hanya ada Lily dengan satu pembantu yang menyiapkan makanan. Lily meraih satu roti tawar. Bo, sarapannya makan aja, makasih. Lily berangkat. Lalu dia pergi dengan mood kacau. Sesampainya di kampus, Lily berjalan lesu, tidak peduli dengan sapaan. Lily terlihat banyak pikiran. Lily menoleh. CK. Haidar berdecak lalu menyerahkan paper bag ke Lily agak kesal. Gue panggil lo, bahkan tukang gojek pun panggil lo. Lalu pergi melanjutkan langkah. Lily menatap paper bag itu sekilas. Lily ikut melanjutkan langkah tanpa membalas. Lily terus diam dengan banyak pikiran dan ketakutan. Apa orang tuanya akan bercerai? Jangan. Lily pastikan hidupnya akan hancur. Dia tidak siap, dia tidak akan bisa menerima semuanya. Lily mengusap wajahnya. Dia harus rileks, tugasnya sebagai mahasiswa harus berjalan baik. Dia juga ingin fokus mencari ilmu. Pikirkan nanti saja. Dosen semua masuk. Lily mengangguk. Semua masuk, cuma ganti jam aja. Jawabnya. Gue presentasi kapan? Tanya Aji lagi. Jam 10-an. Apa? Sial dipercepat, gerutu Aji lalu pergi ke kursinya begitu saja. Lily pun duduk di kursinya. Hari ini dia bersampingan dengan Haidar. Biasanya Haidar akan duduk di belakang paling pojok. Mungkin kehabisan kursi, entahlah. Lily menoleh saat satu air botol mineral kini ada di mejanya. Gak usah. Lily menyimpannya ke atas meja Haidar. Lo pucet, ketus Haidar seraya kembali menyimpan air itu ke meja Lily. Gak us. Buang kalau gitu. Gue gak mau bekas lo pegang, potong Haidar lalu beranjak. Dia ingin mengambil buku di perpustakaan, dosen masuk masih ada setengah jam lagi. Lily menggeram kesal. Dengan terpaksa dia menerimanya, meminumnya sedikit. Tenggorokannya memang terasa kering. Lily merogoh tasnya, mencari cermin untuk melihat apakah benar dia pucat. Ternyata benar. Ditambah Lily lupa pakai lipstik nude kesukaannya. Sila dan Aji menggeleng kompak saat melihat betapa gengsian Lily dan Haidar. Gue gak bisa masuk full hari ini, Haidar merapihkan buku, memasukkannya ke dalam ransel. Ada apa? Lily menautkan alis saat melihat betapa buru-buru. Lily pun urung ke kantin. Gue duluan, Li.
kata Yuka lalu pergi begitu saja. Lily pun tidak menjawab. Nenek, gue harus pulang. Dia mau kita semua kumpul. Haidar mendesak kesal saat pensil dan sebagainya malah tumpah ke lantai. Jangan panik, bego. Lily membalas perlakuan Haidar dulu. Bahkan Haidar lebih parah mengatai dan menegurnya. Haidar mengatur nafas. Mencari ketenangan sejenak. Dia harus berpikir jernih. Sebagai balas budi, gue ikut. Biar Yuka ganti tugas kita, putus Lily. Setelah izin dan sebagainya Haidar serta Lily pun meninggalkan kampus menuju rumah sakit yang menjadi tempat nenek Haidar dirawat. Lily turun dengan terus mengekor Haidar. Haidar terlihat begitu cemas. Dia yakin pasti Haidar sangat dekat dengan neneknya itu. Sudah tidak kaget lagi. Mana mungkin keluarga Haidar akan dirawat di ruangan biasa. Gue tunggu di luar aja, kata Lily. Haidar tidak menjawab. Dia meraih jemari Lily lalu menariknya untuk ikut masuk. Haidar tidak sejahat itu untuk membiarkan Lily sendirian menunggunya. Mah, Haidar datang. Lily menatap wanita cantik yang begitu bersih nan mewah itu. Dia yakin, dia pasti ibu Haidar. Agak mirip soalnya. Cepat, nenek mau ketemu kamu. Wanita cantik lainnya mendorong pelan Haidar agar mendekat membuat genggamannya terlepas. Lily berdiri tanpa tahu harus apa. Semua orang tengah mengerumuni nenek tua yang kini banyak sekali alat bantu di tubuhnya itu. Tiba-tiba tangan keriputnya yang terpasang infusan dan alat deteksi itu bergerak memberi kode dengan mata tuanya melirik ke arah Lily berdiri. Semua orang. Ibu, ayah, tante, om, beberapa saudara Haidar memandang Lily. Lily mengerjap gugup. Haidar yang paham pun mendekat, meraih jemari Lily dan menuntunnya untuk mendekati sang nenek. Dengan gemetar jemari itu ingin disambut Lily. Lily jelas sama menyambut. Menggenggam telapak tangan yang dingin itu. Tanpa kata, nenek Haidar terlihat kesulitan bahkan hanya untuk bernafas. Mama mau apa? Ini pacarnya Haidar, Mama udah tenangkan. Haidar gak akan kami paksa menikah. Reha terisak pelan, mengusap lengan ibunya yang sangat keriput itu. Lily terdiam kebingungan. Dia hanya ikut saja. Oke, dia harus tenang, pasti Haidar jelaskan nanti. Tak bisa Lily tahan juga air matanya, semua yang ada di sini menangis. Jelas dia tertular. Nek, Haidar udah bawa pacar. Nenek sembuh ya. Nenek gak usah khawatir lagi sama Haidar. Nenek kan mau lihat Haidar menikah. Lily menatap Haidar yang terlihat paling tegar. Tapi Lily tahu, Haidarlah yang paling hancur di dalam. Nek. Lily mengalihkan fokus. Genggaman di tangannya mulai mengendur dan semakin dingin. Keadaan chaos. Semua tangis pecah bahkan Lily ikut terbawa. Lily menenangkan ibu Haidar, bahkan membantu tantenya juga. Belum kenal memang tapi tak apa. Semua tengah butuh bantuan. Lily melihat Haidar yang menunduk di ujung sendirian. Haidar memang butuh waktu sendiri. Minum dulu. Lily duduk di samping Haidar yang kini tengah duduk lesehan. Menunduk memainkan bulu karpet. Lily menyenggol pelan lengan Haidar. Minum dulu, seharian ini lo gak masuk apapun. Tambahnya. Haidar menerima dan meminumnya. Lo bisa pulang, seharian ini lo udah sibuk, makasih. Ucapnya pelan. Lily menghela nafas. Di rumah gue juga gak baik-baik aja. Balasnya sama pelan sambil melihat para tamu yang mengucapkan belasungkawa. Rumah nenek Haidar yang besar ini tidak pernah sepi dari kemarin. Banyak sekali yang datang. Pasti selama hidup neneknya Haidar baik.
Buktinya begitu banyak yang sayang. Lo istirahat di kamar gue, lo belum tidur sama sekali. Lily membuka matanya perlahan saat merasakan tubuhnya dipeluk dari belakang. Suara isakan samar menyapa telinga Lily. Untuk saat ini Lily tidak akan marah. Pelukan memang lebih dibutuhkan daripada kata-kata. Lily pernah merasakannya dulu. Lily usap lengan berurat Haidar yang kini membelit erat perutnya. Begitu menempel sampai bisa Lily rasakan jantung Haidar yang berdebar kuat. Untuk hari ini lo boleh sedih, gumam Lily lalu membalik tubuhnya. Memeluk Haidar yang langsung masuk ke dalam pelukannya juga. Lily usap rambut belakang Haidar, dia biarkan Haidar menangis di dadanya hingga kini rembes basah. Kakek udah gak ada, sekarang nenek. Hanya mereka yang gak maksain kehendak. Gue gak mau nikah sama cewek itu, hanya nenek yang bisa bantu. Nenek mau gue bawa pacar yang benar-benar gue mau, bukan hasil perjodohan. Lily hanya mengusap tanpa memotong. Nenek bahagia banget ketemu lo, isakan Haidar semakin terdengar. Lily bahkan ikut menangis lagi. Lily juga menyaksikan betapa bahagia binar mata nenek Haidar di detik-detik terakhir. Lily jadi merasa bersalah karena dia bukan benar-benar pacar Haidar sungguhan. Gue mau tanggung jawab. Gue pilih lo buat jadi pendamping gue, nenek pasti tahu apa yang terbaik buat gue. Gue mau ajak lo nikah. Lily membeku lalu menghela nafas. Haidar sedang tidak baik-baik saja. Akan dia anggap salah dengar saja. Keduanya pun entah sejak kapan terlelap. Sama-sama tidak tidur sekalinya tidur langsung lupa daratan. Mungkin mental mereka sedang sama-sama lelah. Adik Haidar yang memeriksa keberadaan mereka pun kembali menutup pintu. Lo berhak bahagia, gumamnya.